Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Untuk di video kali ini saya akan mencoba berkunjung ke suatu tempat wira swasta yang memang modalnya nyaris tanpa modal dengan keuntungan yang lumayan. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu, di like dan komen untuk mendukung dan supaya saya lebih semangat untuk membuat konten-konten atau video-video yang berhubungan dengan bidang usaha wira swasta yang memang dengan modal yang sekecil-kecilnya dan keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk itu, ikuti perjalanan saya. Kita menuju ke tempat dunia usaha tersebut, kemudian kita kalkulasi atau kita rinci bagaimana distribusi atau mencari keuntungan di bidang usaha tersebut. Jangan lupa ikuti dan simak semua video kali ini sampai selesai sehingga kita bisa memilih bidang usaha mana yang nanti kawan-kawan akan coba untuk lakukan. Namun untuk di video kali ini khususnya satu bidang usaha yang memang berhubungan dengan perikanan. Insya Allah di video-video berikutnya saya akan coba lagi atau saya akan bikin video lagi dari bidang usaha yang lainnya. Untuk itu ikuti terus sampai selesai. Semoga sukses, semoga bisa mencoba, tetap selalu rendah hati dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke kawan-kawan, kita berangkat menuju ke lokasi. Karena ini berhubungan dengan perikanan, jadi kita menyeberang memakai perahu. Kurang lebih 15 menit kita sudah tiba di tempat tujuan. Jadi ikuti terus perjalanan saya. Oke, kita mulai berangkat sambil kita ke tempat usaha tersebut. Ada baiknya kita sambil mancing. Inilah yang akan mancing, ikut mancing ke tengah. Mereka akan mancing di tengah bendungan Jati Gede. Ikannya berupa ikan nila, ikan emas, patin dan sebagainya. Semoga berhasil. Ya, ini tambak atau rening, tambak apung, jaring apung. Jaring apung miliknya Bapak Hendra. Terletak di Jati Gede, Kabupaten Sumedang. Ini tambak ikan nila sama ikan mas. Jadi pasokan ikan yang dari sini dipasok untuk ke pasar Sumedang dan pemancingan yang ada di Sumedang. Kawan-kawan semuanya, sayang sekali dari kunjungan kita tadi narasumber kita yang bersangkutan, Pak Hendra, pengelola dari jaring apung atau rening, itu tidak bersedia dipublikasikan karena masih dalam suasana PPKM darurat.
Tapi intinya sudah saya dapatkan beberapa informasi bahwa sesungguhnya usaha beliau itu tidak memerlukan modal yang besar, bahkan bisa nyaris tanpa modal. Caranya, beliau tidak bermodal untuk pengadaan reining atau bibit ikan, kemudian pakan sampai panen. Sistem beliau itu sistemnya kerjasama. Jadi beliau datangkan juga pemodalnya, dan narasumber kita Pak Hendra itu skillnya, kemampuan dia untuk memelihara ikan-ikan tersebut dari bibit sampai panen sekitar waktu 2-3 bulan. Sistemnya itu ada yang 70-30 atau yang 60-40. Jadi kalau yang 73 itu 70 buat nanti hasilnya pemilik modal, yang 30 buat pengelola atau yang memelihara. Intinya Pak Hendra itu tidak mengeluarkan uang atau modal, dia hanya punya kemampuan untuk memelihara ikan tersebut dari bibit sampai panen. Nah, untuk perjalanan distribusinya, penjualan ikan tersebut setelah masuk ke masa panen itu bisa dipasok ke pasar-pasar. Ada nanti pengepul yang mengambilnya, atau dipasok untuk pemancing-pemancing di kolam-kolam pemancingan yang banyak tersebar di seluruh kabupaten yang ada di Jawa Barat ini, khususnya di kota Sumedang itu sendiri. Untuk distribusinya itu cukup gampang karena memang banyak yang sudah berlangganan mengambil, baik pengepul ataupun bandar-bandar besar yang memang sudah bekerja sama dengan pihak pengelola. Pada intinya bidang usaha tersebut cukup menjanjikan bila mana kawan-kawan berada di daerah yang ada waduk atau bendungan atau mungkin muara juga bisa, yang bisa dipakai untuk jaring apung atau kolam ikan, pemeliharaan ikan yang ada di atas permukaan air yang ya kedalaman kurang lebih 20 meter sampai ke 40 meter lah kurang lebih. Jadi kawan-kawan kalau memang tinggal di sekitar daerah seperti itu bisa mencoba seperti Pak Hendra, narasumber kita tadi, di mana beliau tanpa modal sama sekali bisa menghasilkan dalam jangka waktu 2-3 bulan, bahkan ada sampai yang 6 bulan. Kalau lagi bagus bisa sampai 13-20 juta itu sudah di tangan. Kalau rugi juga mereka atau beliau tidak rugi berbentuk materi, cuma rugi tenaga saja. 3 bulan atau 2 bulan misalnya cuma dapat ya 2-3 juta dan sebagainya, itu ruginya gitu ya. Resikonya seperti itu. Cuma yang namanya usaha itu ada plus minusnya juga. Jadi kalau sudah kita mendalami atau sudah mempelajari bagaimana risikonya, insya Allah itu bisa diatasi dengan sendirinya. Jadi nanti kawan-kawan yang kurang atau yang pengen tahu lebih banyak info-info tentang dunia usaha perikanan tersebut, boleh nanti komen-komen di bawah, kemudian bisa cari informasi ke pihak lain juga. Pada intinya kalau memang ada minat buat usaha seperti itu, kita tinggal cari pemodal dan kita hanya mengondisikan tempat di mana pemodal tersebut untuk menanamkan modal untuk membuat jaring apung. Untuk yang tadi yang saya kunjungi itu sekali panen itu 3/3 bulan itu bisa sampai 20 ton ya, dengan keuntungan hampir 13 jutaan lah
untuk pengelolanya. Dengan itu sudah dipotong dengan pembelian pakan, kemudian perawatan jaring dan sebagainya. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa ikuti video-video saya selanjutnya di dunia usaha yang lain. Mudah-mudahan setelah video ini kita sudah tidak masuk ke PPKM atau karena COVID lah intinya. Jadi kita bisa melakukan tanya jawab dengan narasumber atau lebih ke lebih detailnya kita bisa mengikuti di lapangan. Mungkin itu dari saya. Untuk video selanjutnya insya Allah kita akan berkunjung ke tempat usaha yang memang usaha tersebut orang lain anggap sepele, bahkan dianggap tidak berguna sama sekali, tapi bisa menghasilkan uang hingga puluhan juta rupiah per 1 bulan. Usaha apa itu? Ikuti terus video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan kawan-kawan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses selalu rendah diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.